Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Dede Cahyati. Sebelumnya kami mengambil tema yang berjudul aplikasi bioteknologi pada bidang pertanian. Tentunya di sini kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Fauziah, yang kedua Nur Hasanah, ada Revi Ripani, tentunya ada saya sendiri Rifki Aulia Rahman, dan yang terakhir yaitu ada Siti Aisyah. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi pertanian merupakan salah satu cabang ilmu penting dalam pengembangan bioteknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan. Tentunya tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Indonesia sebagai negara tropis dan agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian yang amat besar. Maka dari itu, upaya pengembangan bioteknologi merupakan hal yang mutlak. Sebagai konsekuensi dari hal itu, maka upaya penelitian, pengembangan, dan aplikasi bioteknologi perlu makin digalakan. Tentunya ini harus ada peran aktif daripada mahasiswa, bahwasanya betapa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah pertanian, pengenalan bioteknologi agar sistem pangan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu antara keterkaitan atau korelasi ilmu biologi dan pertanian. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang mulai dari sederhana, mulai dari bersel satu sampai makhluk hidup yang sangat kompleks. Pertanian juga merupakan ilmu yang mempelajari budidaya tumbuhan dan segala yang berkaitan dengan upaya budidaya tersebut, termasuk ilmu tanah, pengolahan hasil, dan agroindustri. Jadi, kedua ilmu ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat, di mana ilmu biologi merupakan dasar dari ilmu pertanian, terutama dalam penemuan jenis tanaman unggul, rekayasa genetika, tumbuhan, dan hewan, atau lain sebagainya. Kita bisa mengambil contoh salah satunya yaitu pengetahuan mengenai sifat dan karakter serangga yang berhubungan dengan iklim atau musim. Ilmu biologi membuat manusia dapat menetapkan waktu yang baik untuk bercocok tanam atau metode penanggulangan hama serangga tersebut atau dalam ilmu pertanian. Masuk kepada slide selanjutnya yaitu bioteknologi pada bidang pertanian. Tentunya ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu mampu membentuk pestisida sendiri tahan terhadap antibiotik tertentu. Terus tujuannya juga adalah untuk mendapatkan tanaman transgenik yang mempunyai sifat-sifat atau karakter sebagai berikut. Karakternya yaitu yang kedua, mampu memfiksasi nitrogen sehingga mampu memupuk diri sendiri, dapat ditanam di tempat yang gersang. Yang ketiga yaitu mampu menghasilkan kandungan gizi yang lebih beraneka ragam, tinggi dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mampu mengkode kegiatan metabolismenya sehingga terhindar dari pencemaran genetis. Tentunya ada kegiatan-kegiatan atau step-step langkah-langkah pada bidang pertanian, dan itu juga dapat dibagi kepada 3 generasi. Generasi pertama adalah kegiatan menghasilkan benih, yaitu generatif dan vegetatif. Masuk ke generasi kedua yaitu adalah kegiatan menghasilkan teknik budidaya pada bidang pertanian. Nah, pada generasi kedua ini kita sebagai petani tentunya harus
menentukan teknik apa yang cocok, teknik apa yang sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Tentunya ini harus dipikirkan secara matang-matang dan secara baik. Dan masuk ke generasi ketiga, yaitu adalah kegiatan menghasilkan produk agroindustri. Masuk ke slide 6, yaitu banyak penelitian pengembangan pertanian yang ditujukan untuk pemetaan eksplorasi gen penting dan sekuen genom hewan. Itu merupakan tujuan yang pertama. Yang kedua yaitu adalah pengungkapan biokimia dan molekuler serta struktur biologi yang menjadi dasar pertumbuhan hewan. Yang ketiga yaitu penciptaan galur-galur unggul yang dapat merespon kondisi lingkungan ekstrim. Mungkin itu sebagian tujuan daripada pengembangan bidang pertanian. Nah, ada juga tujuannya yaitu penciptaan bibit dan benih yang unggul, mempunyai produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang selanjutnya yaitu penentuan biokimia dan mekanisme genetik kontrol dalam metabolisme pada hewan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan teknik dan metode pengujian pengamanan pada pangan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam bioteknologi pertanian. Yang pertama ada seleksi perkawinan konvensional dan hibridisasi. Lalu yang kedua ada cloning atau menumbuhkan tanaman dari sel tunggal. Yang ketiga ada fusi protoplas. Lalu yang keempat ada teknik potongan daun leaf fragment technique. Lalu yang kelima ada teknik kultur in vitro. Oke, yang pertama ada seleksi perkawinan konvensional dan hibridisasi. Ini tuh untuk mendapatkan bibit unggul sesuai sifat-sifat yang diinginkan. Dilakukan dengan cara perkawinan silang antara dua jenis tanaman dan mengulang kembali perkawinan silang antara keturunan hibrid dengan salah satu induknya. Pada dasarnya tanaman dari spesies yang berbeda tidak dapat dihibridisasi akibat sifat genetik yang tidak dapat diisolasi dari tanaman. Tetapi dengan bioteknologi, keterbatasan tersebut dapat diatasi. Para ilmuwan sekarang dapat memindahkan gen-gen khusus untuk sifat yang diinginkan ke dalam tanaman. Nah, proses ini berjalan dengan cepat dan pasti karena tanaman menunjukkan beberapa keuntungan bagi para ahli genetik. Keuntungan yang pertama yaitu sejarah panjang dari persilangan tanaman memberikan peluang bagi ahli genetik tanaman memiliki kekayaan strain yang dapat dieksploitasi secara molekuler. Lalu yang kedua, tanaman yang dihasilkan banyak keturunan sehingga mutasi rekomendasi dapat ditemukan dengan mudah. Lalu yang ketiga, tanaman memiliki kemampuan regenerasi lebih baik daripada hewan. Yang keempat, batas spesies dan kompatibilitas seksual bukan merupakan persoalan yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya yaitu teknik konvensional. Nah, teknik konvensional ini ternyata memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu teknik konvensional dapat menghasilkan bibit unggul, sedangkan kelemahannya hanya bisa dilakukan pada spesies jenis yang sama. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan perbandingan gen pada varietas yang dihasilkan dari hibridisasi konvensional dan transformasi genetik. Oke, selanjutnya ada cloning atau menumbuhkan tanaman dari sel tunggal. Nah, pada umumnya sel-sel tanaman berbeda dengan hewan, tetapi satu ciri khas sel tanaman yang penting untuk bioteknologi yaitu tanaman dapat melakukan regenerasi dari satu sel. Nah, tumbuhan baru yang terbentuk memiliki tiruan baru atau klon dari sel induknya. Kemampuan alami sel tanaman ini membuatnya menjadi ideal untuk penelitian genetik.
Setelah materi genetik yang baru dihasilkan di dalam sel tanaman, maka sel tersebut akan dengan cepat membentuk tanaman dewasa dan para peneliti dapat mengetahui hasil modifikasi dari genetik pada waktu yang relatif singkat. Nah, di samping ini merupakan contoh cloning dari tumbuhan atau tanaman wortel. Oke, selanjutnya ada fusi protoplas. Fusi protoplas ini merupakan suatu proses alamiah yang dapat dimulai dari tanaman tingkat rendah hingga tanaman tingkat tinggi. Fusi protoplas merupakan gabungan dari protoplasma dengan protoplasma lainnya dari beberapa spesies, kemudian membentuk sel yang dapat tumbuh menjadi tanaman hibrid. Hibridisasi somatik melalui fusi protoplas digunakan untuk menggabungkan sifat lain dua spesies atau genus yang dapat digabungkan secara seksual ataupun aseksual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh genom spesies yang sama, atau biasa disebut intraspesies, atau juga bisa dengan antar spesies dari genus yang sama, atau biasa disebut interspesies, dan bisa juga antar genus dari satu famili, atau biasa disebut intergenus. Nah, bisa dilihat di gambar ini merupakan protoplasma dari dua sel yang mulai bergabung. Oke, selanjutnya fungsi fusi protoplas. Nah, fungsi fusi protoplas dapat dimanfaatkan untuk melakukan persilangan antara spesies atau galur tanaman yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan persilangan biasa karena adanya masalah inkompatibilitas fisik. Nah, tujuan dari fusi protoplas itu sendiri, tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu hibrida somatik atau sibrida, atau mengatasi kelemahan dari hibrida seksual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Menurut Natsir pada tahun 2002 yang menyatakan teknik fusi protoplas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada teknik ini adalah dapat menghasilkan tanaman dengan sifat tertentu dan dapat dilakukan dengan spesies yang berbeda. Kemudian untuk kekurangannya, untuk teknik fusi protoplas ini memerlukan biaya yang mahal dan ketelitian yang lebih. Selanjutnya, teknik potongan daun. Transfer genetik terjadi secara alami pada tanaman dalam merespon organisme patogen. Contohnya, jika suatu luka dapat terinfeksi oleh bakteri tanah yang biasa disebut dengan Agrobacterium tumefaciens atau Acrobacter. Nah, bakteri ini memiliki plasmid yang merangsang sel-sel tanaman untuk tumbuh terus-menerus tanpa terkontrol atau biasa disebut dengan tumor. Nah, selama infeksi, bakteri ini mentransfer sebagian kecil material genetik yang dimilikinya atau transfer DNA ke dalam genom sel tanaman inang. Kemudian setelah diinsersi, gen-gen bakteri tersebut diekspresi oleh sel-sel tanaman yang sudah terinfeksi. Plasmid bakteri memberikan gagasan bagi para ahli bioteknologi sebagai sarana transfer DNA. Dalam penggunaannya, peneliti sering menyebut dengan teknik potongan daun. Nah, dalam teknik ini, daun dipotong kecil-kecil, kemudian ketika potongan daun itu mulai regenerasi, selanjutnya akan dikultur pada medium yang mengandung bakteri Acrobacter yang telah mengalami modifikasi genetik. Selanjutnya, kekurangan utama dari proses ini adalah Acrobacter tidak dapat menginfeksi tanaman monokotil seperti jagung dan gandum. Namun, pada tanaman dikotil seperti kentang, kemudian tomat,
apel, dan juga kedelai merupakan contoh yang cocok untuk proses ini. Kemudian untuk kelebihan dari proses ini adalah dapat menghasilkan tanaman yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, teknik kultur in vitro. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman, antara lain dengan keragaman somak klonal. Nah, dalam waktu yang singkat dari bahan tanaman yang sangat terbatas, dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian keberhasilan ini mendorong dimanfaatkannya teknik in vitro ini sebagai teknologi memberikan keunggulan daripada teknologi konvensional. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam mengaplikasikan kultur in vitro yaitu keberhasilan teknik ini pada tanaman tahunan berkayu masih rendah sehingga aplikasinya masih terbatas. Kemudian yang kedua, kapasitas regenerasi menurun bila sering melakukan pembaharuan. Kemudian penurunan integritas genetik pada bibit yang dihasilkan. Selanjutnya, menurut Frick dalam Nurwandadi pada tahun 2008 menyatakan bahwa perbanyakan melalui kultur in vitro ini dapat dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, tidak merubah sifat genetik pohon induk. Yang kedua, seleksi kuat pada bahan tanaman yang akan digunakan sebagai explant agar bebas penyakit. Yang ketiga, teknik perbanyak yang tidak terlalu rumit. Yang keempat, tingkat regenerasinya yang tetap tinggi. Kemudian yang terakhir adalah ekonomis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada teknik kultur in vitro. Nah, pada tanaman semusim, masalah regenerasi ini umumnya tidak menjadi masalah. Adapun faktor pertunasan yang tinggi dapat tercapai dengan penggunaan formulasi media tertentu. Nah, berbeda dengan tanaman tahunan berkayu. Banyak faktor yang menghambat proses regenerasinya, antara lain daya meristematis yang rendah, tingkat oksidasi fenol yang tinggi, jaringan sklerenkimia, kandungan inhibitor organik yang tinggi, kemudian kurangnya faktor perakaran, kandungan lignin yang tinggi, dan gugurnya tunas daun yang lebih dini. Di sini peran bioteknologi dalam pertanian yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah pembuatan bibit dan perbanyakannya menggunakan permainan komposisi media. Kultur jaringan ini yaitu teknik in vitro yang merupakan cara untuk memperbanyak tanaman dengan pengambilan bagian tanaman yang mempunyai titik tumbuhnya. Adapun contohnya yaitu pada pisang. Bila diambil kambium, lalu diperlakukan dalam gelas di dalam laboratorium, kemudian bagian itu akan membelah sendiri dan setiap belahannya ini akan menghasilkan tanaman baru. Selanjutnya yaitu tanaman tahan antibiotik kanamisin. Nah, di sini rekayasa genetika di bidang tanaman pertanian dilakukan dengan mentransfer gen asing ke dalam tanaman. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi plasmid. Plasmid dan bakteri Acrobacterium tumefaciens yang sudah disisipi gen asing ini yang resisten terhadap antibiotik kanamisin atau plasmid hasil rekayasa. Kemudian dibiarkan agar menduplikasikan diri. Kemudian disisipkan pada kromosom tumbuhan. Pada kromosom tumbuhan transgenik sekarang sudah mempunyai sifat yang resisten terhadap antibiotik kanamisin sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tanaman penghasil pestisida. Rekayasa genetika lainnya pada tanaman pertanian dapat dilakukan pada tumbuhan kapas dengan menyisipkan gen dari Bacillus thuringiensis. Gen yang disisipkan ini mempunyai sifat dapat membunuh larva dari berbagai insekta. Kemudian, gen bakteri ini mengkode protein Cre, di mana protein Cre ini yang diproduksi oleh tanaman
akan dapat menghasilkan racun di dalam saluran pencernaan insekta. Gen dari bakteri ini dapat dikloning dari plasmidnya dan kemudian ditransfer ke tanaman, sehingga tanaman transgenik yang dihasilkan menjadi kebal terhadap serangan insekta. Selanjutnya yaitu tanaman transgenik. Adapun tanaman transgenik ini merupakan tumbuhan yang memiliki sifat baru yang sebelumnya ini tidak dimiliki oleh tumbuhan tersebut sebagai hasil penambahan gen yang berasal dari organisme lain. Memiliki sifat yang berbeda dari tanaman aslinya. Perbedaan sifat itu disebabkan oleh adanya gen asing yang berperan dalam tanaman tersebut. Gen asing itu berada dalam tanaman transgenik karena telah sengaja dimasukkan ke dalam tanaman tersebut. Nah, tanaman transgenik ini telah dikembangkan di Indonesia. Kemudian, ada tanaman transgenik toleran salin. Rekayasa genetika mentransfer gen dari padi liar yang toleran terhadap salin ke padi yang biasa digunakan sebagai bahan pangan melalui fusi protoplasma. Dapat juga ditransfer dari sejenis jamur yang tahan salin kepada tanaman yang akan dijadikan tanaman transgenik. Beberapanya yaitu ada tomat, melon, dan juga barley transgenik yang toleran dengan salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia. Saya akan melanjutkan mengenai tanaman transgenik ya. Nah, di sini ada contoh yaitu terkait dengan tanaman transgenik yang tahan kekeringan. Nah, tanaman yang tahan kekeringan ini tentu memiliki akar yang sanggup untuk menembus tanah kering. Kutikula yang tebal akan mengurangi tanaman tersebut untuk kehilangan air dan kesanggupan dirinya untuk menyesuaikan dengan garam di dalam sel. Kemudian tanaman ini toleran terhadap kekeringan yang ditransfer dari gen kapang yang mengeluarkan enzim rehalase. Nah, pada saat terjadi kekeringan akan terjadi juga perubahan metabolisme dalam akar tanaman yang menghasilkan signal-signal biokimia pada tunas dan secara otomatis akan menyebabkan penurunan kecepatan tumbuh, konduksi stomata, fotosintesis, dan tekanan osmotik dalam jaringan atau sel tanaman. Kemudian tembakau merupakan salah satu tanaman transgenik ya yang dapat toleran pada suasana kekeringan. Kemudian ketahanan tanaman terhadap kekeringan itu secara umum itu dipengaruhinya oleh hormon ABA yang berperan dalam mediasi pengendalian aktivitas stomata. Di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian selanjutnya kita ke contoh tanaman transgenik yaitu tanaman transgenik resisten hama. Nah, tanaman tembakau untuk pertama kali itu merupakan tanaman transgenik pertama yang menggunakan gen Bt toksin. Kemudian disusul juga dengan famili tembakau yaitu tomat dan juga kentang. Nah, dengan sinar ultraviolet, gen penghasil insektisida pada tanaman ini dapat diinaktifkan. Kemudian jagung juga telah direkayasa dengan menggunakan gen Bt toksin, tetapi diinterogasikan dengan plasmid bakteri Salmonella pratyphi yang memasukkan gen yang menonaktifkan apisilin. Nah, pada jagung juga direkayasa adanya resistensi herbisida dan resistensi insektisida sehingga tanaman transgenik jagung ini memiliki berbagai macam resistensi pada hama. Nah, adapun toksin yang diproduksi dengan tanaman transgenik menjadi nonaktif apabila terkena sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tanaman transgenik resisten terhadap penyakit atau patogen ya. Nah, dalam percobaan cloning binje yang mengandung gen thionin dari daun barley DB4 yang memakai promoter 35S polyfol mosaic virus dengan mengikut retakan binje tipe liar yang sangat pekat terhadap serangan Phytophthora infestans sebagai kontrol menunjukkan bahwa klon binje dapat mengekspresikan gen DB4. Kemudian jumlah sporangium setiap nersus yang disebabkan oleh P. infestans ini mengalami penurunan lebih dari 55%. Nah, jika dibandingkan dengan tipe liar, pendekatan ini itu sangat bermanfaat untuk menekan perkembangbiakan
patogen infektan. Nah, sehingga kerugian secara ekonomis dapat direduksi. Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi pada usaha yang memproduksi tanaman transgenik yang bebas dari serangan virus. Nah, dengan memasukkan gen penyanyi protein atau selubung atau code protein Johnson-Ross mosaic potivirus atau disingkat GGMP ke dalam suatu tanaman, diharapkan tanaman tersebut itu bisa menjadi resisten apabila diserang oleh virus yang bersangkutan. Nah, potongan cDNA dari GGMP ini misalnya dari protein selubung dan protein nuklear, incones, body, kemudian potongan cDNA, NIP dan kontrol promotor 35C-FCA-MC mampu diintegrasikan pada tanaman jagung dan diharapkan akan dihasilkan jagung transgenik yang bebas dari serangan virus. Kemudian di sini ada peran bioteknologi pertanian modern dalam pertanian modern ya yang terbaru. Nah, adapun contoh-contoh aplikasinya, aplikasi bioteknologi modern saat ini yaitu beberapa jenis tanaman unggul baru yang dibuat dengan memanfaatkan bioteknologi seperti padi golden rice. Nah, nama golden rice-nya itu diberikan karena tentu butiran yang dihasilkannya itu warnanya kuning seperti emas ya, karena mengandung karotenoid. Nah, kemudian rekayasa genetika juga merupakan metode yang digunakan untuk produksi golden rice. Nah, hal ini disebabkan karena tidak ada plasma duktah padi yang mampu untuk mensintesis karotenoid. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu kentang russet Burbank. Nah, contoh varietas kentang baru ini adalah kentang russet Burbank yang memiliki kandungan pati yang tinggi, yang dapat menghasilkan kentang goreng dan keripik kentang dengan kualitas yang lebih enak karena bisa menyerap lebih sedikit minyak ketika digoreng. Kemudian ada tomat, di sini ada tomat Lausaver. Nah, teknologi rekayasa genetik ini juga telah diaplikasikan pada tanaman hortikultura. Sebagai contoh yang cukup terkenal yaitu tomat Flavisaver, yaitu jenis tomat yang buah matangnya itu tidak lekas rusak atau membusuk. Kemudian ada tembakau rendah nikotin. Nah, pendekatan bioteknologi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan merakit tanaman tembakau yang bebas dari kandungan nikotin. Pada tahun 2001, jenis tembakau ini diklaim dapat mengurangi risiko serangan kanker akibat merokok. Selain bebas nikotin, sentuhan bioteknologi lain juga dilakukan untuk tanaman tembakau. Mungkin cukup sekian dari saya dan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.